Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada. Senang sekali bisa kembali bertemu, dan saya juga bersyukur bisa berada di tempat ini. Sebuah kawasan wisata alam yang luar biasa. Saudara bisa melihat di belakang saya tampak semacam lembah atau jurang yang cukup dalam. Tampak kawasan ini sangat indah sekali. Di sana ada perbukitan dan di bawah sana ada pemukiman rumah penduduk, ya, pedusunan. Di bawah itu juga ada sungai sebenarnya, tapi sungainya tidak begitu tampak. Apalagi ini masih masa atau musim kemarau sehingga sungainya cukup kering airnya. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk di dalam segala perkara, di dalam segala situasi dan keadaan, kita harus punya optimisme, kita harus tetap punya semangat. Meskipun dalam hidup ini kita sering menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Nah, untuk kita bisa mengatasi semua itu atau menjadi orang-orang percaya yang pemenang, ya, pemenang dari setiap persoalan, kesulitan, masalah, tantangan, dan penderitaan, maka mari dalam waktu yang singkat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apa rahasianya? Apa kiatnya? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang percaya yang lebih daripada pemenang? Saudaraku, menghadapi hidup yang semakin sulit, yang masih terus kita hadapi hari-hari ini, di tengah masa pandemi yang masih terus berlangsung, kita jangan lemah, kita jangan putus asa, kita jangan susah, jangan depresi, ya, jangan tertekan, tapi mari bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita untuk senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi dalam kesempatan ini saya akan membagikan 3 rahasia bagaimana kita bisa menjadi orang-orang percaya yang tetap kuat, strong, ya, menjadi orang-orang percaya yang lebih dari pemenang itu. Yang pertama dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, ya, di sini ada 3 resep atau 3 hal yang akan saya bagikan. Kiranya ini menguatkan saudara-saudara, menguatkan kita semua di tengah masa-masa yang masih sulit ini. Bagaimana kita tetap bisa kuat, bahkan berkemenangan. Yang pertama dikatakan Roma 12 ayat 12 bagian A, bersukacitalah dalam pengharapan. Haleluya. Ini penting, saudara. Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi, yang belum kita alami saat ini. Yang namanya pengharapan itu masih ada di depan kita, mungkin masih jauh di depan kita. Nah, sebagai orang percaya kita punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada jalan yang buntu, pasti ada jalan keluar. Itu pengharapan kita, ya. Dan lebih jauh dari itu, kita punya pengharapan yang luar biasa sebagai orang percaya, yaitu rumah abadi di surga yang permai dan kekal kelak. Itu pengharapan kita yang luar biasa, saudaraku. Meskipun kita di dunia ini banyak mengalami kesedihan, tangisan, air mata, tapi kita tetap harus bersuka cita karena kita punya pengharapan hidup kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di rumah Bapa yang permai dan kekal di surga. Itu pengharapan terakhir kita. Dan ini yang harusnya membuat kita terus bersuka cita di dalam pengharapan. Saya percaya kalau kita miliki sukacita dalam pengharapan ini, saat kita menghadapi masalah, tekanan, tantangan, penderitaan hidup, kita akan tetap strong. Karena kita tahu, aku bersukacita karena aku punya pengharapan. Di dalam Tuhan, semua masalahku pasti akan bisa diselesaikan. Semua persoalanku pasti akan Dia mampu atasi dan menjadikanku orang yang lebih dari pemenang. Itu di dunia. Tetapi di surga, wah, itu luar biasa. Kalaupun aku di dunia ini banyak menderita, aku punya pengharapan suatu kali kelak aku sampai di rumah seberang sana, di mana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, dan segala kedukaan yang dialami setiap orang di dunia ini. Itu pengharapan kita terbesar. Dan yang pertama, untuk kita bisa tetap kuat, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, di dalam ayat 12b Roma 12 dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Haleluya, saudaraku.
Di tengah hidup yang penuh dengan kesesakan, di tengah hidup yang penuh dengan persoalan, masalah yang menghimpit menekan jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kehendak kita ditekan oleh berbagai ragam persoalan dan tekanan hidup. Rasul Paulus berkata, bersabarlah dalam semua itu. Jadi yang kedua, kita harus sabar. Ya, harus sabar. Artinya jalani saja semua proses ini. Ini hanya proses. Proses itu pasti akan ada ujungnya, akhirnya. Ya, pasti ada penyelesaiannya. Dan untuk itu bersabar. Sama seperti petani yang bersabar ketika harus mencangkul, menanam, ya menabur benih. Ya, kalau siang kepanasan, kalau hujan kehujanan, ya harus banyak mengalami pengorbanan, tapi petani itu sabar. Sabar sampai kapan? Sampai tiba musim panen atau musim menuai. Dan itulah sukacita seorang petani. Ya, mari kita belajar yang kedua, bersabar. Di tengah kesesakan apapun, di tengah persoalan apapun, tetap bersabar. Karena orang yang sabar itu dikasihi Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua, saudara. Sabar saja. Karena pasti akan ada akhirnya semua proses yang harus kita jalani itu. Ada masa selesainya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, di bagian ayat yang ke-C dalam Roma 12 ayat 12 ini dikatakan, yang ketiga, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, ini penting juga yang ketiga, saudara. Tuhan menghendaki kita bertekun di dalam doa. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 dikatakan, doa orang benar itu besar kuasanya kalau didoakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, tanpa keraguan. Diibaratkan sama seperti Elia yang telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun. Dan hujan memang tidak turun di tanah Israel 3,5 tahun lamanya ketika Elia berdoa. Lalu Elia berdoa lagi supaya hujan turun. Maka setelah 3,5 tahun kekeringan di Israel itu lewat, maka hujan lebat pun turun. Dikatakan Elia manusia biasa, sama seperti kita, saudara dan saya. Itulah Elia. Tetapi Elia sungguh-sungguh berdoa dengan tekun, tanpa berkeputusan, tanpa berakhir. Doanya tekun tanpa berkeputusan. Dan itu yang membuat doa Elia mujarab. Doa Elia berkhasiat, mendatangkan mujizat yang luar biasa. Jadi ketika kita pun menghadapi masalah, situasi yang tidak enak, ya kesesakan, kesulitan, bertekunlah dalam doa. Karena sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Haleluya. Tuhan Yesus juga mengajarkan di dalam Injil Lukas 18 supaya kita sebagai orang percaya untuk tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab persoalan kita. Sampai Tuhan memberikan jalan keluar. Haleluya. 3 resep ini yang saya bagikan. Saya percaya kalau kita hidup di dalam resep ini, ya, menjalani resep ini, kita akan menjadi orang-orang percaya yang tetap bisa kuat. Bahkan menjadi orang-orang percaya yang lebih dari pemenang di tengah setiap pergumulan hidup seberat apapun. 3 hal ini, saudaraku. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga, tetap bertekunlah di dalam doa. Saya percaya ini firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, dan memberikan kita semangat dan iman yang akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.